Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diamita Permata, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menerangkan tentang literasi digital untuk mencegah hoax dan cyberbullying di kalangan remaja. Nah, langsung saja pada pembahasan inti, yaitu jadi kan remaja itu aktif menggunakan media sosial dan internet yang mana membawa manfaat juga resiko seperti penyebaran hoax dan cyberbullying. Nah, hoax dapat memicu keresahan dan kerugian materi, sedangkan cyberbullying berdampak negatif pada kesehatan mental remaja. Nah, maka dari itu, literasi digital atau kemampuan mampu memahami dan menggunakan informasi digital adalah kunci untuk mengatasi masalahnya. Nah, menurut Azari, Rozakiyah, dan Pretiwi di tahun 2021, cyberbullying termasuk komentar negatif dan menyebarkan konten memalukan yang merupakan tindak pidana Indonesia. Oke, jadi peneliti ini mengeksplorasi bagaimana literasi digital dapat mencegah cyberbullying dan penyebaran hoax di media sosial pada remaja, memberikan wawasan untuk strategi efektif mengatasi masalah ini. Nah, di sini ada poin pembahasan. Saya akan membahas tentang 3 materi atau poin pembahasan. Yang pertama ada literasi digital mencegah penyebaran hoax. Yang kedua adalah literasi digital melawan cyberbullying di media sosial. Dan yang terakhir adalah peran berbagai aspek untuk mencegah berita hoax dan cyberbullying. Nah, ini adalah penjabaran atau pengertian dari literasi digital mencegah berita hoax. Jadi, tingginya penetrasi internet dan media sosial di Indonesia tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang baik, membuat masyarakat mudah terpapar hoax. Nah, Indonesia ini berada di peringkat 70 dalam literasi negara, menunjukkan rendahnya kemampuan kritis terhadap informasi. Yang mana di media sosial banyak konten yang dimanipulasi dan disebarkan dengan narasi menyesatkan. Nah, menurut First Draft, gangguan informasi meliputi misinformasi, yang mana artinya adalah informasi yang salah disebarkan tanpa niat jahat. Dan yang kedua adalah disinformasi, artinya informasi yang salah yang disebarkan dengan sengaja. Dan yang terakhir adalah malinformasi, yaitu penyalahgunaan informasi. Di sini adalah cara-cara membedakan fakta dari hoax, diantaranya yaitu mengenali ciri-ciri hoax. Nah, jadi kita di sini dapat mengenali ciri-ciri hoax atau berita fake di berbagai media sosial. Seperti yang mana kita akan meresearch atau mencari dulu nih, apa sih berita tersebut itu, apa sih masalah-masalah atau berita yang kita cari. Misalkan di media ini ada berita tentang gantung diri yang menyebabkan hal itu stres, padahal di berita lain ternyata itu adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanipulasikannya gantung diri, padahal itu adalah pembunuhan. Nah, seperti itu. Jadi kita memilih atau mencari berita yang sama dengan situs yang berbeda. Yang kedua adalah melakukan verifikasi informasi. Yang ini pasti jelas ya, kita melakukan verifikasi informasi seperti data-data, kita ngecek-ngeceknya dan lain sebagainya gitu. Nah, yang terakhir adalah berpikir kritis. Pastinya seorang remaja harus memiliki pikiran yang sangat kritis dan menganalisis mana berita hoax ataupun berita yang fakta. Seperti itu. Yang poin kedua adalah literasi digital melawan cyberbullying di media sosial. Jadi, media sosial ini memiliki dampak positif dan negatif bagi remaja. Di satu sisi, media sosial membantu interaksi sosial dan mengembangkan minat serta wawasan. Nah, di sisi lain juga terdapat resiko cyberbullying yang disignifikasi. Nah, cyberbullying ini melibatkan tindakan agresif yang dilakukan secara online dan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik korban. Pengguna media sosial seringkali menggunakan bahasa yang tidak santun, terutama dalam topik kontroversial seperti politik dan pendidikan yang mendukung verbal bully. Oleh karena itu, literasi digital sangat penting untuk memerangi cyberbullying. Kan banyak nih zaman sekarang itu yang melakukan cyberbullying ataupun hate comment pada tingkat remaja gitu. Sepertinya ketika ada remaja yang melakukan unjuk bakat di media sosial, mereka bukannya mendukung tapi meng-hate komen tersebut. Nah, di sini ada 2 poin literasi digital dapat menghindari cyberbullying.
Di antaranya yaitu menjaga interaksi positif dan bertanggung jawab di dunia digital. Maksudnya menjaga interaksi positif itu ya kita jangan menyebarkan hate comment ataupun hal-hal yang negatif yang berkaitan dengan konten-konten yang tersebar gitu. Terus juga kita bertanggung jawab di dunia digital. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita ketik. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di media sosial. Nah, poin ketiga atau poin yang terakhir adalah peran berbagai aspek untuk mencegah hoax dan cyberbullying. Yang pertama adalah peran keluarga. Yang pastinya kan setiap keluarga ada aturannya kepada remaja untuk mengelola atau mengecek setiap sosial medianya seperti itu. Misalkan ketika ada jam-jam tertentu untuk remaja yang belum di atas 17 tahun untuk mematikan HP-nya di atas jam 10 seperti itu. Oke, sebentar saya seperti misalnya orang tua perlu menjalin komunikasi lebih dekat lagi kepada anak atau remajanya seperti itu. Yang kedua adalah peran sekolah. Apa sih peran sekolah dalam mencegah hoax dan cyberbullying ini? Yaitu tentang melanggan atau setiap ada acara gitu kita melakukan edukasi literasi digital, seperti contohnya inisiatif membuka webinar kepada kepada siswa-siswa di kalangan sekolah seperti itu. Nah, yang terakhir adalah peran pemerintah. Apa sih peran pemerintah dalam berbagai aspek untuk menjaga hoax dan cyberbullying ini? Yang pertama adalah untuk melakukan seperti melakukan edukasi kepada masyarakat dan remaja, terus juga memiliki peran membuat kuesioner kepada para remaja seperti itu, menyebarkan literasi digital untuk remaja seperti itu. Nah, kesimpulan pada penerangan ini adalah di era digital ini literasi digital menjadi kunci penting dalam memerangi cyberbullying dan hoax di media sosial, khususnya bagi remaja. Kurangnya literasi digital pada masyarakat, terutama remaja, membuat mereka rentan terhadap informasi yang salah dan berbahaya. Remaja perlu memiliki kemampuan untuk membedakan fakta dan hoax, serta menggunakan media sosial dengan aman, bertanggung jawab. Nah, literasi digital dapat membantu mereka dalam mengidentifikasi dan merespon cyberbullying, berkomunikasi secara positif, mengatur privasi akun, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Nah, maka dengan kerjasama dari berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan pemerintah, diharapkan literasi digital dapat ditingkatkan dan cyberbullying dapat dicegah. Literasi digital dapat membantu menciptakan ruang digital yang aman dan positif bagi semuanya. Jadi literasi digital untuk mencegah hoax dan cyberbullying di kalangan remaja ini termasuk juga gangguan informasi seperti itu. Nah, maka dari itu segitu presentasi dan pesan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.